Hello everyone, my name is Hana Agung Kawardani, NPM 244111016, class MNJ24C. Today, I'm going to present about management and organization aspect. In a business feasibility study, this topic is important because a business needs not only a good idea, but also good management to run successfully. Alasan saya memilih materi ini karena dalam sebuah bisnis bukan hanya ide saja yang penting, tetapi bagaimana bisnis itu dikelola juga sangat menentukan apakah usaha tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Di sini ada pengertian aspek manajemen. Jadi, aspek manajemen itu adalah bagian dari studi kelayakan bisnis yang membahas bagaimana suatu usaha direncanakan, dijalankan, dan juga dikendalikan. Artinya, di sini kita dapat melihat apakah orang yang menjalankan bisnis tersebut benar-benar siap atau belum. Karena walaupun ide bisnisnya bagus, kalau manajemennya tidak jelas, bisnis biasanya sulit berkembang. Tujuan aspek manajemen. Tujuan dari aspek manajemen ini ada beberapa. Yang pertama, untuk menilai kesiapan tim manajemen. Apakah sudah kompeten atau belum? Yang kedua, menentukan sistem pengelolaan usaha supaya lebih terarah. Yang ketiga, mengatur pembagian tugas agar tidak terjadi kebingungan. Dan yang terakhir, untuk mengurangi resiko kesalahan dalam mengelola bisnis. Jadi, intinya, aspek ini membantu supaya bisnis bisa berjalan lebih rapi dan terstruktur. Pengertian organisasi. Organisasi sendiri bisa diartikan sebagai sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Di dalam organisasi, setiap orang punya peran masing-masing. Ada yang pemimpin, ada yang menjalankan tugas, dan ada juga yang mengawasi. Dengan adanya pembagian ini, pekerjaan jadi lebih teratur. Peran manajemen dalam bisnis. Manajemen punya peran yang sangat penting dalam bisnis, mulai dari mengatur kegiatan sehari-hari, mengelola karyawan, sampai mengambil keputusan penting. Selain itu, manajemen juga bertugas memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan. Kalau tidak ada manajemen yang baik, biasanya bisnis akan berjalan tanpa arah. Fungsi manajemen. Dalam manajemen ada 4 fungsi utama, yaitu planning, organizing, leading, dan controlling. Keempat fungsi ini saling berkaitan. Misalnya, kita tidak bisa mengatur orang kalau tidak punya rencana. Dan kita juga tidak bisa mengontrol kalau tidak tahu tujuan awalnya. Jadi, semua fungsi ini harus berjalan bersama-sama. Planning. Planning atau perencanaan adalah langkah awal dalam menjalankan bisnis. Di tahap ini, kita menentukan tujuan usaha, misalnya ingin mencapai target penjualan tertentu. Kemudian, kita juga menyusun strategi untuk mencapainya. Kalau perencanaan tidak jelas, biasanya bisnis jadi mudah gagal karena tidak punya arah yang pasti. Organizing. Selanjutnya ada organizing, yaitu prosedur mengatur dan membagi tugas. Misalnya dalam sebuah usaha, ada yang bertugas di bagian produksi, pemasaran, dan keuangan. Dengan pembagian ini, setiap orang tahu tanggung jawabnya masing-masing, sehingga pekerjaan bisa dilakukan lebih efektif dan tidak saling tumpang tindih. Leading atau pengarahan. Leading pengarahan itu berkaitan dengan peran pemimpin. Seorang pemimpin harus bisa mengarahkan, memberi motivasi, dan membangun kerjasama tim. Karena kalau tim tidak kompak, biasanya target sulit untuk tercapai. Jadi, kepemimpinan ini sangat berpengaruh terhadap kinerja tim. Yang terakhir ada controlling. Controlling atau pengendalian. Di tahap ini, manajemen melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah berjalan. Misalnya, apakah target sudah tercapai atau belum. Kalau ada kesalahan, maka akan segera diperbaiki agar kedepannya bisa lebih baik. Struktur organisasi. Struktur organisasi menunjukkan bagaimana susunan jabatan dalam perusahaan. Dengan adanya struktur ini, kita bisa tahu siapa atasan dan siapa bawahan, serta bagaimana alur komunikasi dalam organisasi. Jenis struktur organisasi. Ada beberapa jenis struktur organisasi seperti lini, fungsional, lini dan staff, serta matriks.
Setiap jenis punya kelebihan masing-masing. Misalnya, struktur lini lebih sederhana, sedangkan matriks lebih fleksibel tapi juga kompleks. Pemilihan struktur biasanya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor terpenting dalam organisasi. Karena sehebat apapun sistemnya, kalau orang-orangnya tidak kompeten, maka bisnis juga sulit berkembang. Jadi perusahaan harus memastikan kualitas karyawan, pelatihan, dan juga kerjasama tim. Kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama. Pemimpin yang baik biasanya tidak hanya memberi perintah, tapi juga bisa menjadi contoh dan pendukung timnya. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa aspek manajemen dan organisasi sangat penting dalam sebuah bisnis. Karena melalui manajemen yang baik, perusahaan bisa merencanakan kegiatan, mengatur sumber daya, dan juga mengendalikan jalannya usaha. Jadi, keberhasilan bisnis tidak hanya ditentukan oleh ide, tetapi juga bagaimana bisnis tersebut dikelola.